Can you see the PowerPoint in your screen? Bisa, Miss. Oke, sudah bisa ya. Oke. So, after seeing the picture, menurut kalian gambar-gambar di depan ini apa? Makanan. Makanan. Right. Nah, could you please mention the name of the food that you see on your screen? Bisa disebutkan apa aja? Pizza, ayam, steak, kentang goreng. Oh. Ya. Ini apa nih? Itu bulat-bulat. Bom. Bulat-bulat. Apa? Kue bom, Miss. Kue apa? Kue bom. Kue bom itu apa? Terbuat dari apa? Dari itu, Miss, dari singkong yang dibulet-buletin, dihancurin, dalamnya gula merah. Tapi nggak tahu sih Miss itu bom atau bukan. Pentol atau Miss? Enak nggak? Enak, Miss. Bom. Miss belum pernah nyoba. Ntar deh ya kalau bisa. Oke, kalau yang di tengah nih apa nih? Steak. Yang mana yang tengah ini steak? Steak, Miss. Iya, salah. Itu pancake. Oh, pancake pakai sayur ya? Telur tapi gosong, Miss. Oh iya, bisa. Yang ini baru steak ya, yang ujung kanan. Iya. Kalau yang di atasnya ini apa menurut kalian? Nugget. Itu kuah ayam kari. Oh, ayam kari. Karinya mana? Sama tempe, Miss. Oh, tempe. Oke. Good. Nah, sekarang dari gambar di depan, is there any food that you like? Kalian ada yang suka nggak dari 6 makanan yang di depan itu? Suka semua, Miss. Suka semua. Walaupun ini telur gosong di tengah ini. Nggak jadi, yang itu kecuali telur gosong tuh, Miss. Oh iya, ini juga kurang tahu sebenarnya ini makanan apa ya, mungkin makanan luar negeri yang kita nggak familiar. Nah, selain gambar di depan, bisa sebutkan nggak makanan kesukaan kalian selain yang ada di gambar ini? Mie ayam, Miss. Mie ayam. Terus? Omnivora, Miss, kami, Miss. Omnivora. Makanan di Gips suka nggak? Enak nggak di makanan di Gips? Ayam. Enak banget, Miss. Bubur di Gips enak? Enggak, Miss. Oke, yang lain? Yang jarang di Gips yang kalian suka? Nasi goreng. Nasi goreng jarang ya? Iya, jarang, Miss. Bilangin sering-sering gitu. Oh iya. Tapi enak ya nasi goreng Gips? Ayam Kentucky Gips, Miss, mantap. Enak juga ayam Kentucky Gips. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini kenapa kita bahas makanan? Miss punya poster tentang 5 makanan khas Indonesia yang mendunia. Nah, di sini Miss minta tolong perwakilan dari kalian buat baca posternya. Kecepatan deh. Baca posternya dulu. Mungkin dari Septiana dan kawan-kawan, bisa satu orang perwakilan bacakan posternya? Semuanya ya, Miss. Gimana? Dibaca semuanya. Ya, semua poster ini satu perwakilan. Oke, Miss. Siapa namanya? Makanan Indonesia. Siapa nih? Suci yang baca, Miss. Itu Suci. Oh ya, silakan. Ayo dong. 5 makanan Indonesia yang mendunia. Kementerian Pariwisata pada tahun 2019 kemarin menetapkan 5 teratas makanan Indonesia yang telah mendunia berdasarkan Culiner Community from Forum Group Discussion. Pertama, soto. Sup dengan aneka rasa, tekstur, dan bahan-bahan di mana setiap wilayah di Indonesia punya cita rasa khasnya sendiri. Kedua, rendang. Olahan daging dari ranah Minang ini bahkan pada 2011 pernah menduduki hidangan terlezat dunia nomor 1 versi CNN. Yang ketiga, sate. Di Indonesia, sate ada beragam jenisnya, mulai dari sate ayam, sapi, hingga kambing. Namun, yang membuat enak tentu adalah bumbunya. Yang keempat, nasi goreng. Meski di negara lain nasi goreng umum dijumpai, namun tak ada yang selezat nasi goreng Indonesia.
yang terkenal karena bumbu rempahnya. Yang kelima, gado-gado. Boleh dibilang ini adalah saladnya Indonesia. Kelezatan gado-gado ada di bumbu kacangnya dan setiap daerah punya cita rasa khasnya tersendiri. Oke, thank you. Suci ya tadi ya? Iya, Miss. Oke, thank you Suci. Sekarang kita langsung ke pertanyaan. Jadi ada 5 sebenarnya, tapi untuk slide ini muatnya 3. Kalian bisa kerjakan. Miss kasih waktu 3 menit, soalnya ini jawabannya sudah ada jelas di posternya ya. Oh ya, lupa Miss ngasih tahu. Itu jadi kalian untuk pelajaran literasi numerasi punya catatan sendiri ya. Nanti minggu ketiga Miss bakal minta catatannya buat Miss periksa. Jadi selama kita sesi bisa dicatat ya jawaban kalian di buku khusus literasi dan numerasi. Oke, silahkan dikerjakan. Miss kasih waktu 3 menit. Indomie nggak ada ya, Miss, katanya. Mungkin di sini maksudnya Indomie, mungkin maksudnya yang ini, soto rendang itu makanan tradisionalnya ya. Mungkin Indomie masih belum dimasukkan sebagai makanan khas Indonesia. Tapi ya, tidak ada yang bisa mungkiri kalau misalnya Indomie memang enak. Dan mendunia, ya. Biasanya orang luar negeri tahu Indomie itu. Oke, thank you yang jawab di chat. Bisa sambil dicatat juga ya, biar ntar Miss bisa periksa. Tapi nggak apa-apa, chat aja Miss jawabannya. Tapi ntar kalian Miss minta tolong itu juga sih, sharing. Jadi ntar Miss pilih buat bacain jawabannya. Dan semuanya. Oke, sudah 3 menit ya. Miss minta untuk nomor 1 kita sama-sama aja. Ada berapa makanan Indonesia yang mendunia pada poster di samping? Jelas ya, di posternya tertulis ya 5. Untuk nomor 2, Miss minta tolong nomor 2 mungkin dari Lulu. Lulu bisa dibacakan dan kasih jawabannya. Apa arti kata mendunia? Arti mendunia itu bisa disebut sebagai diartikan sebagai dikenal di banyak negara atau seluruh dunia, Miss. Oke, dikenal di banyak negara sampai seluruh dunia ya. Oke, thank you Lulu. Nomor 3 Miss minta tolong ke Sukma Dwi Nur Azizah. Sukma, can you hear me? Iya, Miss. Sukma di mana? Sekolah apa di rumah? Di sekolah, Miss. Sekolah juga ya, ayat. Di Sukma? Iya. Di C, Miss. C ya. Itu dari mana? Sukma dapatnya dari kalimat yang mana? Dari 5 makanan Indonesia yang mendunia. Yang di bawahnya deskripsi. Ya, telah mendunia berdasarkan ini ya. Culinary Community Forum Group Discussion. Oke, thank you. Panggilannya Sukma ya? Iya, Miss. Oke, thank you. Next, untuk 2 nomor selanjutnya, Miss kasih waktu 2 menit. Soalnya ini sudah jelas ada di poster. Dituliskan di buku masing-masing ya. Silahkan dikerjakan.
Oke, dan ya, Miss minta tolong ke Nova, nomor 4. WC, Miss. Apa gimana? Novanya ke WC. Oh, Novanya ke WC. Ya udah, Septiana. Dari kelima makanan tersebut, makanan mana yang pernah menjadi makanan terenak sedunia? Bubur. Rendang, Miss. Rendang. Gimana kata-katanya? Kalimatnya di poster apa bilangnya? Rendang pernah menduduki hidangan terlezat dunia nomor 1 versi CNN. Oke, thank you, Septiana. Oke, nomor 5, Miss minta tolong selfie. Di chat aja nggak apa-apa karena katanya mic-nya mati tadi. Selfie nomor 5, jawabannya apa? Nah, sudah ada jawab ya, Selfie dan Lydia. Belum deh, itu nomor 1 sampai 3. Yaudah, nomor 5, gimana Selfie? Selfie jawabnya B, sayur. Coba dibaca lagi. Gado-gado. Yang bagian gado-gado. Boleh dibilang ini adalah apa tuh? C, ya. Jadi kita menjawabnya berdasarkan apa nih? Poster ini ya. Benar, sebenarnya sayur, jenis makanan sayur iya. Cuman karena di poster ini dia bilangnya salad, jadi akhirnya kita jawabnya salad. Oke, thank you. Selfie jawabannya. Nah, sekarang Miss minta tolong kalian catat di catatan masing-masing untuk 3 soal selanjutnya. Nah, jadi 3 soal selanjutnya ini fokus ke pendapat kalian. Jadi nggak ada jawaban salah dan benar, ini benar-benar pendapat kalian. Ini sambil jelaskan ya. Nomor 1 katanya bandingkanlah kelima makanan tersebut dengan membuat tabel perbandingan. Jadi ntar kalian bikin tabel aspek sama tabel 5 makanan itu. Misalnya, ini kan dari contoh ada rasa sama harga. Yang titik-titik itu nggak usah deh. Kalian cuma rasa sama harga aja ya. Misalnya, aspek rasa untuk soto. Soto itu menurut kalian rasanya gimana? Asin, terus kalian suka kah? Atau menurut kalian segar karena berkuah kan? Itu bisa ditulis. Terus untuk harganya soto terjangkau misalnya. Menurut saya malah murah gitu karena harganya cuma misalnya 10.000 ke bawah misalnya. Nah, itu kalian lanjutkan ke rendang, nasi goreng, sate, gado-gado. Dibikin di buku catatannya ya. Nah, itu nomor 1. Terus nomor 2, jika melihat syarat makanan dengan gizi seimbang, manakah yang paling baik? Katanya jelaskan. Jadi menurut kalian yang paling sehat tuh yang antara 5 nih, soto, rendang, nasi goreng, sate dan gado-gado yang paling sehat menurut kalian itu yang mana? Misalnya, menurut saya nasi goreng paling sehat, Miss. Kenapa? Itu dijelaskan ya. Soalnya karena nasi goreng ada nasinya, gitu misalnya. Jadi ini menurut pendapat kalian aja, yang mana yang paling sehat, ditulis di catatannya. Terus yang ketiga, jika melihat kekhasan cita rasa masakan Indonesia, jelaskan keunikan dari makanan-makanan tersebut. Jadi menurut kalian, tiap makanan yang ada di poster ini, uniknya tuh dari mananya? Misalnya dari sate deh, sate uniknya karena ada lontongnya misalnya gitu kan. Itu unik. Tuh. Terus dari gado-gado uniknya apa? Sambalnya misalnya. Jadi tulis ya. Karena ini mengemukakan pendapat, Miss kasih waktu 5 menit. Dan tulis di catatan masing-masing ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham. Paham. Ya, silahkan dikerjakan ya. Kalau udah selesai bisa bilang di chat juga ya. Atau langsung bilang lewat mic dan Miss gitu.
Oke, dan ya. Nah, di sini Miss minta tolong untuk Ainendra. Ainendra sudah selesai? Ya, Miss. Oke, Ainendra bisa minta tolong share jawaban nomor 1. Nomor 1. Soto itu rasanya menurut saya gurih terus asin gitu. Terus kayak ada kaldunya gitu. Untuk harganya menurut saya terjangkau. Kalau rendang tuh rasanya gurih terus kayak ada manis-manisnya gitu. Harganya ya standar lah. Terus nasi goreng tuh rasanya gurih, asin gitu. Kadang juga ada kayak rasa-rasa itu rasa ikan teri itu kalau dikasih ikan teri. Nah, untuk harganya lumayan murah. Kalau gado-gado rasanya manis terus gurih, ada rasa kacang-kacangnya gitu. Harganya pas aja. Kalau sate tuh rasanya manis, gurih, kurang lebih kayak gado-gado bumbunya. Terus harganya pas. Oke, thank you, Ai. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, menurut temennya, Ai tadi aspek rasa dan harga masing-masing masakan. Sekarang nomor 2, Miss mau minta pendapatnya Nova. Nova udah balik dari toilet? Nova? Gimana? Gimana, kayaknya rame banget ya di sana. Ya udah, Miss minta tolong Lydia deh. Lydia bisa lewat chat karena mic-nya mati katanya. Mana menurut Lydia? Menurut Lydia yang paling sehat, bergizi, dan alasannya. Ntar Miss bacakan. Iya, Miss. Apa tadi? Ini siapa? Ini siapa nih? Iya, Miss. Oh, lewat itu ya. Ya udah, Lydia silakan. Gimana? Gado-gado, Miss, karena campur sayur. Karena bersayur. Karena sayurnya macam-macam ya. Ya. Oke, good. Sekarang nomor 3. Kayaknya sudah semua kalian ya. Udah ulang lagi ke Sukma deh. Sukma nomor 3. Jawaban Sukma gimana? Nomor 3 kah, Miss? Ya. Bisa dibacakan soalnya dulu? Jika melihat kekhasan cita rasa masakan Indonesia, jelaskan keunikan dari makanan-makanan tersebut. Nggak bisa dijawab? Kalau yang soto itu ada khas sendiri, kayak bagi yang penyuka kuah gitu, Miss. Orang-orang yang penyuka kuah itu punya cita rasa sendiri buat mereka. Sedangkan kalau rendang itu biasanya kayak lebih ke daerah-daerah. Kalau sate itu cita rasa yang umum karena hampir di semua tempat tuh ada. Dan kalau nasi goreng juga menurut saya mempunyai kekhasan yang berbeda-beda dari berbagai daerah karena setiap daerah berbeda dari segi pembuatan juga. Kalau gado-gado itu lebih ke kuliner, lebih sering ke tempat-tempat kuliner pasti ada gado-gado. Itu kalau dari saya.
Oke, thank you Sukma. Jadi bisa Ya, Miss. disimpulkan kalau misalnya 5 makanan ini ternyata punya ciri khas rasanya masing-masing. Tapi ketahuan ya, misalnya kalau di Indonesia ini biasanya pakai bumbu-bumbu apa aja. Rata-rata bumbu kacang yang dipakai, terus ada yang pakai jahe dan pakai cengkeh, nah gitu-gitu ya. Oke, kita ke poster selanjutnya. Nah, jadi dari poster ini ada 3 pertanyaan berdasarkan poster. Kan bisa perhatikan dulu ya posternya ini tentang gizi seimbang katanya. Di sana ada jenis-jenis makanan dan beberapa porsi yang kalian harus makan dalam satu hari. Terus dia bilang ada prinsip gizi seimbang, membiasakan makan makanan beraneka ragam. Nah, aneka ragamnya apa aja itu dijelaskan di posternya ya. Ada makanan pokok, sayuran, buah, protein, hewani, dan nabati. Terus ada juga, oh ya, nggak ada di atasnya itu. Nah, terus ada pola hidup bersih, terus pola hidup aktif dan berolahraga, terus jangan lupa pantau berat badan. Nah, 3 pertanyaan ini kalian tulis lagi ya. Kalian jawab di buku catatan masing-masing. Miss kasih waktu 3 menit untuk jawab karena jawabannya jelas sudah ada di poster. Oke, dan ya. Nomor 1 kita jawab sama-sama. Berapa banyak air yang dibutuhkan dalam 1 hari berdasarkan poster ini?
2 liter. 2 liter atau 8 gelas. Oke, nomor 2 Miss minta tolong ke Lulu. Yes, Miss. Bisa dibacakan? Tentukan benar atau tidaknya pernyataan berikut berdasarkan infografis di samping. Pernyataan pertama, jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi adalah makanan pokok. Benar, Miss. Ya, dari mana tulisannya? Terpindah. Maaf. Nah ya, dari mana tahunya itu benar? Itu, Miss, di tingkat kedua setelah air minum. Ya, air minum. Di Ya, situ ada benar. makanan pokok 3-8 porsi, Miss. Ya, lebih banyak daripada yang lain ya. Iya. Oke, lanjut. Terus pernyataan kedua, porsi sayuran yang dikonsumsi harus lebih sedikit daripada protein hewani. Salah, Miss, jawabannya. Kenapa? Karena kalau dari infografis, sayuran itu 3-5 porsi, sedangkan kalau protein hewani itu cuma 2-3 porsi. Oke, jadi tidak tepat ya. Ya. Lanjut. Terus yang ketiga, jumlah air yang perlu dikonsumsi minimal adalah 2 liter dalam sehari. Benar, Miss. Ada di infografis bagian bawah. Ya, benar. Terakhir? Terus yang terakhir, jumlah sayuran dan buah yang dianjurkan adalah sama banyak. Salah, Miss, kurang tepat. Kenapa? Karena kalau dari infografis yang lebih besar itu porsinya si sayuran daripada si buah. Ya. Oke, thank you Lulu. Nomor 3, Miss minta tolong ke Selfie. Selfie mungkin bisa pindah ke laptopnya Septiana dan teman-teman. Bisa dibacakan? Hitungannya gimana itu? Jika satu botol air mineral bervolume 600 ml, berapa banyak botol yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air satu hari? 2 Berapa tuh? botol. Berapa? 200 ml. 2000. 2000, ya. Nah, itu satu hari kan kita butuh 2000 katanya kan? 3 botol 200 mili. 3 botol ya, lebihan 200 milian gitu ya. Berarti amannya 3,5 botol atau bagusnya 4 botol ya? Iya. Oke, thank you. Tadi siapa Selfie ya? Thank you. Iya. Nah, ini kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, 15 menit sebelum Miss akhiri sesinya atau 20 menit. Nah, ini ada 6 soal. Miss minta kalian kerjakan secara mandiri di buku masing-masing. Ini soal hitungan ya. Coba dikerjakan aja dulu, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ngomong sama Miss ya. Nanti jawaban kalian itu akan Miss periksa pas Miss udah ke sekolah. Minggu ketiga ntar dikumpul ke Miss. Jadi harapan Miss bisa diselesaikan sekarang ya, biar kalian gak ada tugas-tugas lagi. Jadi kalian menyelesaikan tugasnya pas pelajaran ini aja. Oke? Paham sejauh ini? Ada yang ditanyakan? Paham. Oke. Jadi langsung tanya Miss aja ya, kalau ada yang ditanyakan. Atau bingung rumusnya gimana, cara dapetnya gimana. Kalau sempat kita bisa bahas sama-sama 10 menit terakhir, tapi kalau memang nggak sempat, nggak apa-apa. Ntar pas ketemu Miss aja kita bahas sama-sama. Oke, silakan dikerjakan. Kalau udah selesai bisa komen dan ya.
Oke, 5 menit lagi ya. Apa ada yang udah selesai? Nah nih orang-orangnya girls. Apa udah ada yang selesai? Belum, Miss. Nomor terakhir. Oke. Gak apa-apa, lanjutin aja dulu. Nomor terakhir ini pakai rumus yang disediakan di PPT ya. Miss, Ya. mau tanya, itu tuh yang nomor 6, Miss, awalnya tuh maksudnya yang mana, Miss? Harga Oh. galon yang ades kah atau yang isi ulang biasa? Untuk yang awal masukkan harga aqua ya. Yang awal aqua, yang akhir yang ades, yang kalian udah dapat berapa harganya tuh per bulannya. Berarti Miss itu tuh kayak sama aja kayak 100 misalnya 156.000 dikurang 123.500 per 156.000 dikali 100% gitu kan Miss. Iya. Tapi dapatnya koma banyak Miss. Koma berapa memang jadinya? Kan Miss. Gimana? Dibulatkan aja nggak apa-apa. 2 desimal terakhir. Terakhir yang awal setelah koma. 20,83 berarti 21. Oh ya. Bisa. Tapi ntar kita bahas deh ya. 2 menit lagi kita bahas sama-sama. Kalian menghitungnya dapatnya berapa. Yang lain udah selesai. Selain Septiana dan kawan-kawan. Salvi dan Lydia udah. Yang di rumah sudah, Ainendra. Belum. Sukma yang di kelas sudah selesai? Belum selesai semua, Miss. Oke. Gak apa kerjakan aja.
Oke, sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, kita sama-sama bahas ya dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya. Sebentar. Berapa lama air minum dalam galon habis untuk memenuhi kebutuhan air tiap harinya? Di sini kita tahu galonnya ada berapa? 19 liter ya. Berarti dari hitungan kalian sekitar berapa hari galonnya itu 9 habis? hari setengah, Miss. 9,5 ya. Benar. Oke. Sebentar. Oke, selanjutnya. Jika satu keluarga terdiri dari 4 orang, berapa banyak galon yang dibutuhkan keluarga tersebut dalam 1 bulan? 13 galon. 13 galon ya. Benar. Sekitar 13 galon. Selanjutnya. Dalam rentang berapa hari keluarga mereka harus isi ulang air galon? Berapa kalian dapatnya? 2 hari sekali, Miss. 2 atau 3 hari sekali ya, tapi amannya memang 2 hari. Karena kenapa? Karena butuhnya mereka kan 13, berapa mereka butuhnya sih? Butuhnya 2 liter per anggota keluarga. Anggota keluarganya ada 4, Miss. Jadi 8 liter untuk 1 hari. Ya, 8 liter untuk 1 hari. Kalau 2 hari aja udah 16 ya, udah mau habis galonnya, berarti 2 hari sekali bisa ganti galon. Isi ulang galon. Oke, sekarang nomor 4. Jika harga isi ulang galon Aqua adalah 20.000, berapa budget untuk air minum keluarga tersebut selama 1 tahun? 1.872.000. 1 juta? Coba kita hitung sama-sama. Kan berapa per bulan mereka butuh berapa galon? Per bulan 13 galon, Miss. Nah, 1 tahun berapa? 20.000. Oh ya, boleh. Terus 1 bulan berarti menghabiskan budget sekitar 156.000. Ya. Terus 156.000 itu dikali 12 bulan. Hasilnya 1.872.000. Coba sebentar, ini kayaknya ada yang miss deh. Tadi kan 13 galon per bulan ya. Miss. 13 galon kita kali itu aja deh dulu bulan. Berapa bulan dalam setahun? Setahun ada 12 bulan ya. Berarti 13 kali 12 dulu berapa galon yang dibutuhkan dalam setahun? 156. Iya. Nah, 156 itu baru kita kali 20.000. Berapa hasilnya? 3.120.000. Oh ya, tadi berarti miss-nya di mana? Tadi Salah kali di mana tadi ya? Jadi 1.000, Miss. iya. Oh ya, berarti jawabannya 3.120 ya. Iya, Miss. Oke, nomor 5. Depo Laris menyediakan isi ulang galon Ades seharga 500 per liter. Berapakah selisih harga Aqua dengan Ades? Selisihnya 10.500. Kok 10.500 aja? Itu selama sebulan. Coba kita hitung sama-sama ya. Untuk yang Ades, per liternya 500. Per liter loh, bukan 1 galon. 1 galon berapa liter? Galon 19 liter, Miss. Nah, baru kita kali ya, 19 liter dikali 500 rupiah. Berapa itu jadinya 1 galon? 9.500, Miss. Oke, 9.500. Nah, untuk 13 galon Aqua per bulan, kita butuh berapa duitnya? 13. Yang isi ulang galon, Kak, Miss. Enggak, yang Aqua dulu, Yang Aqua 1 galonnya 20.000. Kalau 13 galon berarti 260.000. Oke, 260.000 ya. Kalau yang isi ulang Ades berapa berarti? 13 galon dikali berapa tadi kita cari?
9.500, Miss. Hasilnya? 123.500. Oke, itu udah dapat ya yang 13 galon aqua dan 13 galon isi ulang ades. Berarti selisih mereka berapa? Kurang berapa? 136.500. Oke, benar. Selisihnya adalah 136.500. Berarti karena tadi ada yang miss, coba diulang lagi ya hitungan untuk nomor 6-nya. Ya, Nah, dan teman-teman. Kalau udah dapat, tinggal jawab aja lewat mic, nggak apa-apa. Setelah itu selesai, setelah kalian udah dapat, bisa dirapikan catatannya. Ntar minggu ketiga Miss minta catatan buat Miss periksa ya. Kalian tulis apa enggak di buku masing-masing. Yang di rumah, Ai, udah beres? Ainendra sudah sampai nomor 6. Menghilang Ainendra. Sukma, Sukma. Oke. Sudah dapat jawabannya? Oke, udah ya, beres ya. Oh ya, itu Miss. Salah. Kenapa Miss direct message? Itu Miss, bagi yang belum join Google Classroom, untuk kelas 11 Social Science, bisa diklik ya. Itu untuk seluruh anak-anak yang Social Science, bisa kalian masukin aja. Ntar untuk tugasnya bisa kalian, kalau misalnya memang ada tugas di sana. Tapi karena rata-rata kalian ada di sekolah, mungkin bisa langsung kumpul, langsung ke Miss aja. Tapi untuk make sure kalau kalian di kelas lain ada yang ngasih tugas, bisa masuk ke GC-nya ya. Di mata pelajaran lain, mungkin ada tugas yang kalian tertinggal. Yang masih belum masuk ke sana. Oke, udah selesai kah? Udah 12.50, kita bahas ini terakhir baru Miss tutup sesinya. Sudah, Septiana dan kawan-kawan sudah selesai? Gila. Sudah, Miss. Udah berapa jawaban kalian? 21%. Berapa persen? 21. Kok masih 21%? Coba, sekarang awal kurang akhir kalian berapa? Oh iya, Miss. Belum diubah, Miss. Belum Nah, diubah, kan? Miss. Yaudah, Kami coba tadi diubah. yang nomor 5 ya. Nomor 5. Kan berubah jawabannya di nomor yang atas-atasnya, makanya disesuaikan. Berapa jadinya? Kita hitung cepat aja. Kalian ada kalkulator? Atau kalian hitung manual? Berapa? Berarti awal kurang akhir? Awalnya tadi yang awal itu berarti aqua. Yang aqua kita punya 260 ya. Yang awal tadi 260.000, Miss. Yang Dikurang? 137.000. Sama dengan? 137.000. Ya, boleh lah ya. Kalian bulatkan ya? Nah, terus dibagi berapa? Dibagi 260.000. Hasilnya? Belum, Miss. Oh ya. 137 dibagi 260. 137.00.00. 137.0 dibagi 26. Bagi 26.
53 Miss, 52,6. 53. Oh ya, 53 kali 100% berarti 53% ya. Iya, Miss. Nah, berarti itu persentasenya. Oke. Udah beres ya. Alhamdulillah kalian sudah sukses mengerjakan 6 soal hitung-hitungan. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Insya Allah kalian dalam waktu 30 menit menyelesaikan 6 soal hitungan ini. Kita sudah bahas sama-sama. Ntar untuk minggu ketiga, Miss minta catatannya ya. Jadi bisa dirapikan. Supaya kita sama-sama enak. Miss enak juga meriksanya. Itu aja untuk sesi hari ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, jadi Miss pesan lagi itu yang belum masuk GC untuk 11 Social Science bisa klik link yang Miss share di chat ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, let us recite hamdalah together before closing this session. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Miss, mohon maaf masih banyak kurangnya. I'll see you next week ya, insya Allah. Miss lihat kalian minggu depan lagi di sesi online. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Kalian bisa lanjut makan berarti. Dadah. Assalamualaikum.